Oke, ketemu lagi di channel Pak Bang Family. Kali ini dalam konten review Sanggar Kesenian Putra Tanjung yang ada di Balung Lor, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Oke, di Balung Lor ini ada Sanggar Seni Putra Tanjung, dan yang sebagai pegiatnya, ya ini bosnya, ini namanya Mas Bambang ya, Mas Bambang Sugiarto. Saya panggil Mas saja karena orangnya masih muda ya. Ini ya sebenarnya kalau seandainya saya jadi guru di SMA Balung, mestinya murid saya yang ke-10. Karena tahun 2000 saya 91 udah jadi guru ya. Ini muridnya saya yang ke-10 ini. Seandainya saya dinas di Balung ya. Tapi karena dinas di Jenggawa ya, kita ketemunya setelah kita sama-sama ketemu di lapangan. Kita ketemu di kegiatan-kegiatan seni. Oke, mari kita ikuti bagaimana kegiatan kesenian ataupun pelestarian kesenian yang ada di Balung. Ini tepatnya di Sanggar Putra Tanjung yang ada di Balung, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Oke, saya mau bertamu di rumah seorang tokoh seni yang ada di Balung. Ya, ini punya sanggar seni namanya Sanggar Putra Tanjung. Wah, rumahnya asik ini. Rumahnya asik, coba barangkali ada orangnya. Saya udah janjian. Mas Bambang namanya. Assalamualaikum. Ketemu orang aneh. Iya, gitu. Mas Bambang ini adalah yang punya Sanggar Putra Tanjung ya. Betul. Sanggar Seni Putra Tanjung. Boleh ngomong-ngomong Mas Bambang? Boleh. Santai ya, santai wis. Ini Mas Bambang. Kowe nasi lo Mas Bambang. Wah, oke Bu. Wah, sik rek. Mungkin nak bengi tambah apa iki? Nak bengi. Waduh. Iya. Asik sekali ya. Oke Mas Bambang. Ini Mas Bambang ini generasi muda. Saya katakan dari generasi muda. Wis panen. Generasi milenial. Ya, karena Mas Bambang ini sebenarnya seandainya saya mengajar di SMA Balung, mestinya Mas Bambang murid saya. Betul. Soalnya Mas Bambang keluar SMA tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Nah, betul. Nah, saya jadi guru 91. Benar kan? Tahun 2000. Soalnya saya ingat Mas Bambang ini alumni SMA Negeri Balung. SMA Negeri 1 Balung. Yang pertama. Iya, yang tanda tangan ijazahnya Babet Alas. Yang tanda tangan ijazahnya Pasar Bini Pasar waktu itu. Bini. Pasar Bini. Guru saya juga ya. Pasar Bini. Ya, guru yang punya menjadi kepala sekolah, dan tugas yang pertama sebagai kepala SMA Balung, kepalanya waktu itu siswanya Pak Bambang yang pertama ya. Betul. Oke, Pak Bambang, ini yang jelas saya dengan Mas Bambang kan sebenarnya profesinya ini profesi yang keren Mas Bambang ini, seorang wartawan. Cuma yang aneh Mas Bambang ya, sama itu generasi muda ya. Maaf ya, generasi muda milenial. Lu sampean lu, kok dolanane kok koyo ngene iki, alat-alat tradisional. Coba apa yang beri motivasi Mas Bambang generasi muda kok yang dilakukan seperti ini? Oke, monggo. Ini memang perjuangan yang sangat luar biasa, Om. Jadi tempat ini memang awal mulanya kan rumah prabon, rumah orang tua. Iya. Sehingga punya inisiatif untuk membedah rumah ini menjadi salah satu tempat untuk tempat belajar, tempat kumpul anak-anak yang mempunyai bakat di bidang seni tari. Sebetulnya ibu keberatan awalnya karena Ibunya Pak Bambang apa istrinya? Ibu. Ya. Karena membongkar rumah prabon itu kan harus penuh pengorbanan, dan rumah punya ini sejarah. rumah? Ini dulunya rumah, Pak. Ini rumah induk. Rumah induk kita bongkar, kita bikin, menjadi tempat sarana rumah budaya. Nah, ini mandiri ya? Ini mandiri. Nggak ada yang Sponsornya ada. Atau bantuan dari bupati? Cuman Bank Mandiri. Luar biasa. Dibantu oleh Bank Mandiri. Luar biasa, mandiri ya, luar biasa. Oke, lanjut. Nah, berawal membuat rumah budaya ini
punya rasa simpati sama adik-adik di saat setiap kegiatan hari-hari besar maupun hari nasional, setiap kegiatan itu pasti harus menutup jalan. Sehingga kita berupaya untuk membuka rumah ini menjadi rumah bermain anak-anak. Rumah bisa menjadi rumah bermain anak-anak, bisa menjadi ruang tempat berlatih anak-anak untuk menyalurkan bakat dan seni tari, seni. Ya, ini namanya Sanggar Seni. Sanggar Tanjung. Sanggar Seni Putra Tanjung. Ya, betul. Ya, Sanggar Seni. Di sini ini tempat berkumpulnya anak-anak. Terus di sini ini anak-anak belajar seni apa saja? Nah, sebelum Putra Tanjung ini kan awal mulanya kan nama dusun dulu, Bang. Dusun apa? Dusun Tanjungan. Nah, Sini Tanjung. Tanjungan. Oh, Tanjungan. Nah, Tanjungan itu dikenal di dusun Kerajaan Balunglor ini dikenal namanya Dusun Tanjungan. Nah, tidak tahu itu filosofinya ini mungkin dataran yang paling tinggi atau seperti apa. Nah, kita mengangkat nama daerah itu yang masih melekat di hati masyarakat. Sekarang nama Tanjung. dusun ini bukan Tanjung lagi. Bukan, sudah berganti dengan Dusun Kerajaan. Karanganyar. Karanganyar. Namanya Karanganyar. Tapi tetap orang tua Dalam sejarah dulu awalnya Tanjung. Tanjung. Tanjungan. Nah, Tanjungan. Tanjungan. Nah, putra itu adalah anak-anak. Artinya warga sekitar. Nah, teman adik-adik itu yang di sini itu biasanya mereka mulai dari usia dini sampai remaja. Sampai orang tua juga ada. Nah, kita cuma memfasilitasi tempat bermain ini menjadi tempat bermain edukasi pelestarian budaya. Iya, maksudnya apa saja yang belajar? Anak ini belajar apa saja? Biasanya belajar seni apa saja? tari tradisional. Tari tradisional. Tari ya? Tari tradisional. Belajar tari ya? Tari tradisional dan Terus bermain musik gamelan. Ada belajar tari, ada belajar musik gamelan. Gamelan juga. Gamelan. Berarti ada tari, ada gamelan juga. Gamelan juga. Terus apa lagi? Cuma kita lebih ke fokus pelestarian seni tari tradisional. Untuk terkadang kita memang membuat tari kreasi, tapi lebih fokusnya ke cenderung. Biasanya delok sampai nang Facebook itu duduk tari, duduk gamelan tok, Mas. Sampai nang kene kok ono jaranan Putra Tanjung. Terus ono gandrung Putra Tanjung. Sampeyan baru cerita sing iki. Terus gimana? Nah, kalau jaranan itu berangkat dari sejak saya SD itu kan sudah berkecimpung di lingkungan itu kan ada beberapa jaranan di sini. Saya pada SMP itu sudah jadil. Sama jadil. Jadil dulu. Berarti seniman jaranan. Jadil penari. Penari ini menjadil. Dulu memang jadil cewek itu kan tidak ada. Jadi cowok harus jadil. Nah, jadil setelah itu kita belajar kemudian dari panggung ke panggung ya pernah pertama kali itu menerima honor 20.000 rupiah sekali tampil itu 2.000 rupiah itu untuk khusus jadil itu seweneng 2.000 rupiah itu satu kali panggung mau nggak dibayar seneng itu aja yang diprioritaskan pada saat itu ya kumpulan tuh nggak bisa ngasih sesepuh sama penari jadil yang lainnya seneng saja nah sampai SMA saya masih ikut jadil. Sampai SMA itu masih jadil. Ikut jaranan tapi masih ikut penari jadil. Masih penari jadil jaranan pegon. Jaranan Iya. Yang gadir. Jaranan pegon. Misalnya waktu itu jaranan kepruk, Pak. Aku namanya caploan, Mas. Jaranan caploan. Caploan. Iya. Karena di jaranan sendiri itu kan berbeda dengan reok, Bang. Kalau reok itu cuma satu Ponorogo. Tapi kalau jaranan itu banyak versi. Ada versi Blitar, Kediri, Malang, Tulungagung. Nah, pertama Jawa Tengah ada, Boyolali juga ada. Jadi banyak versi di situ. Itu ada agak beda-beda dikit gitu.
beda. Agak beda-beda. Garapan gerak tarinya sudah berbeda, kostumnya sudah berbeda, alat peraganya juga sudah berbeda, permainan musiknya juga berbeda. Kalau balung itu termasuk versi yang mana? Kalau balung musiknya Jember itu campuran kebanyakan, menyesuaikan dengan lingkungan karena Jember dan balung ini tidak lepas dari kebudayaan Jawa dan Using. Wah, ini balik mana? Lah jenenge pendalungan ya. Ya kita akui memang. Ya, awake dhewe enggak salah masuk pendalungan Mas ya. Kebutuhannya masyarakat memang seperti itu. Terkadang reok legal campur sari ini kan enggak beda. Kan seperti itu. Iya. Terus kemudian jaranan legal campur sari gandum ini Iya, kan enggak beda. seru ya. Oh iya. Ya, sehingga kebutuhan itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat sehingga kebutuhan ini ya istilahnya konsumen. Ya, jadi kita sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat ya harus bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita kan sebatas menghibur. Ya. Berarti akhirnya dari seni belajar seni tari itu, belajar gamelan itu akhirnya bisa muncul kesenian jaranan. Berarti ini propertinya Mas Bambang juga punya berarti? Di sini ada properti jaranan sendiri, ada. Properti gandrung ada sendiri. Tapi dasarnya belajar tari dan belajar gamelan tadi itu. Iya, kalau di sini kalau saya pribadi itu lebih cenderung ke tari. Memang saya berangkatnya memang dari tari. Iya. Tari ya kita belajar secara otodidak, ya belajar dengan pembina pedesaan senior ya. Ya, mereka meskipun bukan orang berpendidikan tapi bukan akademis tapi mereka bisa menciptakan gitu. Iya. Itu yang luar biasa. Bahkan mereka meskipun berlatih meluangkan waktu, tenaga dan pikiran tanpa dibayar pun mereka sudah karena seneng itu tadi. Jadi akhirnya ada muncul grup jaranan dan grup gandrung. Grup gandrung di sini ada dua grup memang. Ya, kalau yang saya lihat di Facebooknya Mas Bambang itu kan kadang-kadang jaranan Putra Tanjung, kadang-kadang gandrung Putra Tanjung. Tapi dasarnya memang belajarnya seni tari dan seni gamelan. Akhirnya muncul dua kesenian. Dua kesenian itu memang sudah beda timnya sendiri. Oh, lain-lain. Jadi untuk tim khusus jaranan ada sendiri timnya, untuk gandrung tim ada sendiri. Terus gamelannya pun harus sendiri. Jadi kalau punya jaranan, dia punya jaranan, kalau punya gandrung, punya gandrung. Enggak bisa dua-duanya misalnya bisa dipakai gandrung, enggak bisa. Kalau secara pakem nggak bisa karena larasnya sudah berbeda. Karena jaranan itu memang versinya kiblatnya ke Tulungagung, Blitar dan seperti itu. Tapi kalau gandrung versinya ke Banyuwangi. Jadi larasnya itu kan sudah berbeda. Nah, aku sakit takon lah sama Mas Bambang ini kan sudah berumah tangga, punya anak istri. Saiki nek ngene iki lho. Iki ate batine kayak apa akeh boboke Mas Bambang. Kalau dipikir ini kan bentuk perjuangan. Ya. Intinya kepuasan tersendiri, kepuasan senang. Ya. Jadi kita punya wadah yang sesuai dengan keinginan itu sudah senengi gak bisa terukur. Kalau dihitung dengan finansial nggak ada untungnya. Ya, betul. Saya lihat ya maaf Bang ya. Sampean bikin tempat seperti ini. Ini bukan uang sedikit. Iya. Bikin rumah budaya. Itu pendopo Mas, kalau sampai saya pendopo ya. Pendopo. Adela. Ya. Jadi buat seperti ini bukan tapi karena semangat Mas Bambang sebagai pejuang seni, pejuang budaya, jadi ya tetap semangat. Walaupun kalau orang berjuang itu memang istilahnya pejuang sejati adalah pejuang yang tanpa pamrih.
Ya, tapi Allah tidak menutup, tidak tidur katanya. Allah tidak tidur. Rezekinya Mas Bambang tetap Kalau kalau rezeki itu sudah ada ya. Itu yang penting kita sudah Oke. berupaya. Perlu diketahui bahwasanya pembuatan ini rumah budaya ini kita cuma melibatkan bukan tukang ahli, Pak. Jadi semuanya ini berkat kerja keras teman-teman pelaku seni. Pelaku seni. Jadi yang membuat ini, yang mendirikan, Nah. yang merancang ya teman-teman Teman-teman. teman-teman jaranan itu. Iya, tapi kan ini YouTube. Kalau iya, betul. Ini kan belum semua. Iya. Ya mungkin ini termasuk kebanggaan mereka juga. Jadi ada orang yang seperti Mas Bambang menyediakan tempat. Mereka juga semuanya pejuang. Mas Bambang ini berjuang untuk bisa membelikan materialnya. Mereka mungkin gotong royong untuk menyumbangkan tenaganya dan Menyumbangkan tenaga. Nah, ini kan totalitas itu. betul. Yang penting kan kita rumah bisa memberikan tempat yang nyaman buat teman-teman. Iya, iya. Oke. Teman-teman. Luar Terus biasa. Ada, memang saya cenderung suka barang ini yang Seni-seni. unik-unik ya, asik. Kayak seperti ini, ranjang ini kan ranjang tua, Pak. Iya, Ranjang. Kita ya, punya Dipang. 2 koleksi. Iya. Dari Ini barang nanti bener. Barang nanti ini Jawa. Oke. Ini Jawa itu aja kayunya itu patukan. Istilahnya orang lama itu kan dipatuk. Iya. Nah, bukan pasrah. Ah. Yang satu lagi itu murni dari Madura. Di belakang itu ada dari Madura. Tapi patuan juga. Sudah pasrah. Oh, sudah pasar. Tapi Berarti lebih halus. Lebih halus, cuman memang asli dari Madura. Oh. Corak dan ukirannya Iya beda ya, beda. Ini Jawa. Beda. Cuman sama teman-teman dipakai di belakang, dipakai untuk tempat ngopi bareng. Oh, ada tempat juga. Ada tempat ngopi bareng. Oh, yang di sini untuk latihan. Nggak apa-apa, nanti bisa survei. Oke, bisa. Gini Mas Bambang ya. Ini saya dengar-dengar. Ini katanya kesenian Putra Tanjung. Nanti katanya mau ada acara di Balung Tutul. Ada apa di Balung Tutul? Nah, di Balung Tutul itu rencananya ini persiapan untuk tanggal 1 Juli Iya. itu kan ada hari lahir Pancasila. Iya. Sehingga Dewan Kesenian Balung itu ada beberapa kelompok komunitas yang tergabung di Dewan Kesenian Balung itu kita mengadakan peringatan hari lahir Pancasila. Namun biasanya kemasan itu kan kemasan dengan adanya upacara, bendera dan seremonial. Nah ini berbeda dengan jati diri teman-teman sendiri. Jadi kita mengadakan hari lahir Pancasila itu kita adakan kirab budaya. Nah, kirab budaya itu dari keragaman kesenian dan kerjasama dengan komunitas pesilat, forum pecinta Iya. pesilat. Silat sendiri kan juga seni. Seni Silat. bela diri. Silat bela Asli diri. Indonesia. Itu peninggalan leluhur juga. Nenek moyang. Nenek moyang. Dewan Kesenian Balung itu pas saya kebetulan ketua Dewan Kesenian Balung. Mas Bambang. Didapuk dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata dan Muspika pada saat itu dilantik menjadi ketua Dewan Kesenian Balung. Kesenian Balung. Tanggal berapa Mas? Tanggal Tanggal 1 acaranya? Juni Ah. itu kita adakan kirab Kirab budaya budaya di Dan Desa Balung. di Balung Tutul. kita untuk hari kegiatannya ketiga ini kita tempatkan di Desa Tutul. Giliran Mas. Giliran Oh, dari desa ke desa. dari desa ke desa karena di masing-masing desa itu ada Dewan Kesenian Desa sendiri. Oh, iya. Kalau boleh tanya, itu kira-kira nanti apa saja yang ditampilkan? Itu ada Reok Ponorogo, ada beberapa dadak merak yang ikut kirab Reok Ponorogo. Di sini ada juga. Ada. Oh. Di sini juga ada kelompok kesenian reok juga ada. Di desa mana? Ada di Desa Tutul, ada di Balungnor, ada di Balungnor itu cuma ditempatkan di SMK Teknologi Balung. Oh iya iya. Terus apa Dan lagi? ada di Balung. Jaranan Putra Tanjung masuk. Kalau jaranan di Kecamatan Balung ini sekitar kurang lebih 8 grup. Jaranan tok. Caplokan. Jaranan top. Berapa, Cuma Mas? Berapa? 9 grup. Itu nanti keluar semua. Keluar semua. Oh. Keluar semua. Nah, Ya. nanti itu setelah selain Reok Ponorogo ada kirab Barong Rampak Kediri.
Barong Rampak Kediri, jaranan juga. Jaranan. Versi Kediri. Versinya Kediri. Cuman perbedaannya antara Barong Caplok Banyuwangi sama Kediri Tulungagung, bentuk karakter barongnya sudah berbeda. Agak beda. Propertinya beda. Propertinya sudah berbeda. Itu ada nanti sekitar 50 barong. 50 barong. Barong Rampak Kediri. Oh, Rampak berarti Kediri. sama gitu. Betul. Terus Kayak baris gitu ya? Kayak baris. Terus kemudian disusul lagi dengan barong kepruk. Barong caplok. Iya, caplokan, biasanya kan caplokan. Itu ada nanti ada 10 kira-kira 10 grup. 10 personil. Oh, 10 personil. 10 personil. Bukan 10 grup, bukan? Bukan. Jadi kita membatasi karena kaitannya dengan konsumsi. Wah. Iya. Terus kemudian yang paling depan itu ada barisan dari forum pesilat Semua perguruan yang ada di Kecamatan Kecamatan Balung. Balung. Itu sebagai nanti yang garda yang di Terdepan. depan. Oh. Karena pencak silat itu juga bagian dari budaya. Seni budaya asli Indonesia. Asli Indonesia. Tinggalan nenek moyang. Iya, sebetulnya banyak kesenian yang di Balung itu seperti kuda kencak itu ada. Oh, kudanya ada nggak bisa? Ini masih kita komunikasikan, Bang. Kita komunikasikan untuk kelompok kuda kencak karena Balung juga punya grup kuda kencak. Kuda kencak. Dari mana? Itu di Balung Kulon. Oh, Balung Kulon. Di Balung Kulon itu masih ada kurang lebih 5 kuda masih ada. 5 kuda. Tapi khusus satu grup. Satu grup. Tapi itu khusus untuk kuda kencak memang. Iya. Bukan kuda pacu. Iya. Kuda kencak. Terus kemudian juga ada kuda selining, biasanya disebut monelan. Monelan Itu kan ada. gabung apa kok kelengkapan dari Kelengkapan kuda kuda kencak itu. Banyak keragaman seni dan budaya sebenarnya di sini. Yang lain masih ada nggak? Yang diikut kirap? Tidak ada. Yang Sudah. lain sudah tidak ada. Tidak ada, Jadi itu. kita lebih memprioritaskan kelompok-kelompok kesenian itu. Asli ya. Oke. Asli. Boleh nanti saya Boleh. ambil ya. Asik. Oke. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan sehat ya, ada kesempatan nanti saya sehat panjang umur. Nanti kita bisa libur. Kalau enggak main-main di sini saya nggak ngerti tuh. Cuman hanya kabar-kabar aja. Iya. Jadi katanya mau ada ini. Wah, ini kebetulan Ya, saya dari rumah teman. Wah, ini kesempatan mau tinggal sedikit Mas ya. Cuman di sebelah lapangan tadi itu. Betul. Saya langsung masuk. Nah, nanti ini juga tanggal 22 Juli, Bang. Jadi tanggal 22 setelah ditutup, kemudian bulan depannya lagi kita mengadakan Grebek Suro. Oh, Grebek Suro itu iya. tetap kita melibatkan semua komunitas atau semua Seni tadi itu kita kira bareng. Kira bareng. Di situ ada tumpeng. Oh, di mana? Ada tumpeng Balung Lor. Di Oh, Balung geser Lor. ya, dari Nah, Balung Tutul ke Balung di Balung Lor. Lor. Lor ini sampean? Iya, di Sanggar sini. Oh, sentralnya di sini. Sentralnya di sini. Terus keliling juga. Keliling. Nah, biasanya di situ kita sambil kirap, ada bujeng, ada sesajen Iya. itu kan kita sekaligus Suruhan dan selamatan desa. Anak desa. Oh, Nah, iya. Biasanya ini memang inisiatif dari para pelaku seni dan budayawan yang ada di Desa Balung Lor dan masyarakat. Nah, Termasuk jadi yang pemerintah desa ya? Ya, pemerintah desa nanti akan support acara itu. Itu karena sudah agenda tahunan. Itu sudah tahunan ya? Sudah tahunan. Kirap. Kirap Suro itu sudah kita mengadakan 5 kali akan datang. Oh, berarti sudah 5 tahun berjalan. Betul. Setelah kirap kita ada makan bersama. Iya. Gembul Bujono. Iya. Nah, itu. Oke, Mas Bambang, ini Mas Bambang ya mau ada acara. Iya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Mas Bambang. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas apa ya. Atau mungkin lihat dulu. Oh iya, sama properti. Oke, boleh lihat ya. Oke, ayo lihatin.